Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan bisa memasuki tahun 2021. Semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur Tuhan masih percayakan kita hidup dan kita pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya memberikan satu tema, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan. Firman Allah tadi mengatakan iman kita mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita tidak mungkin kalah. Kita pasti menang dan kita selalu menang. Orang percaya, anak Tuhan yang tidak paham, tidak mengerti dan tidak sadar memiliki iman yang hebat, pasti akan kalah. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya iman yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah kalah. Yang pertama, iman timbul dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari firman Allah. Iman tidak timbul dari doa. Iman tidak timbul dari pujian. Tetapi iman timbul dari firman Tuhan. Jadi sumber iman hanyalah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang berdoa, memuji Tuhan, tetapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Ingat tadi dikatakan bahwa sumber iman hanya dari firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, menariknya di sini adalah bahwa firman Allah itu disejajarkan, digambarkan sama cara kerjanya dengan makanan. Cara kerja firman Tuhan seperti makanan yang kita makan setiap hari. Artinya, kita tidak bisa menggunakan firman Tuhan yang kemarin untuk menjalani hidup hari ini. Tidak bisa, saudara ya. Firman Allah untuk kemarin tidak bisa untuk kita pakai menjalani hidup hari ini. Maka kita perlu
mengumpulkan firman Tuhan hari ini untuk dapat melalui atau menjalani hidup sepanjang hari ini. Jadi tentu tidak mungkin kalau saudara makan hari ini kita bisa pakai untuk 1 minggu lagi, untuk 2 minggu lagi. Tentu tidak mungkin itu. Makan hari ini ya untuk sepanjang hari ini supaya tubuh kita kuat dan sehat. Demikian juga dengan firman Tuhan. 1 hari tanpa firman Tuhan itu sama dengan 1 hari tanpa iman. Dan 1 hari tanpa iman sama dengan 1 hari tanpa kemenangan. Ingat baik-baik, 1 hari tanpa firman Tuhan sama dengan 1 hari tanpa iman. Dan 1 hari tanpa iman sama dengan 1 hari tanpa kemenangan atau kita mengalami kekalahan. Yang kedua, iman adalah perisai. Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai tidak mungkin dengan sendirinya dapat melindungi kita kalau kita tidak mempergunakannya. Jadi perisai itu saudara atau tameng itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak menggunakannya. Kita harus belajar mempergunakan iman kita untuk memadamkan semua panah api dari si jahat, semua gangguan dari si jahat. Banyak anak Tuhan tidak mengerti kebenaran ini, sehingga mulai meragukan kekuatan iman yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bagaimana mempergunakan perisai iman? Yaitu melalui perkataan atau ucapan. Tidak pernah mempraktekkan melalui perkataan, itu sama dengan memiliki iman. Kita memiliki iman yang hebat, tetapi tidak pernah dipakai. Sama dengan kita punya senjata yang canggih, yang hebat, tapi apa artinya itu kalau kita tidak gunakan? Oleh karena itu, firman Allah berkata, kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi iman harus diperkatakan, harus mengatakan, harus diucapkan. Bukti saudara dan saya punya iman yang teguh, yang hebat, maka iman itu harus dipraktekkan melalui perkataan. Jadi mulai saat ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sering-seringlah memperkatakan firman iman dan berhentilah memperkatakan firman yang datang dari iblis,
yaitu melalui perkataan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, pesimis, ragu-ragu, dan sebagainya. Karena perkataan kita sesungguhnya merupakan nubuatan dalam hidup kita, dan itu pasti terjadi. Mari di tahun 2021 ini kita mau mempraktekkan iman kita dengan memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu pasti terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2021 Tuhan mengajar kami untuk mempraktekkan iman kami melalui perkataan kami. Kami percaya ada kuasa dalam perkataan iman kami. Kami percaya juga bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan di tahun 2021 ini. Belajar untuk mempraktekkan iman mereka. Iman bukan hanya untuk disimpan, tetapi iman harus dipraktekkan melalui ucapan, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang kita katakan, itu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau berkata yang positif, yang benar, yang sesuai dengan firman. Berkati seluruh jemaat, memberkati kesehatan jemaat, memberkati ekonomi keuangan jemaat, memberkati rumah tangga jemaat, pekerjaan jemaat, memberkati juga bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.